Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Tama situtudo hami mandok mauliate totong tu debatasi alahamu aleak kadongan songon na patut. Aina gadda situtudo haporsiomuna laos tabba holong ni rohani ganup hamu sama hamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, Paulus mengawali suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini dengan ucapan syukur yang tulus. Di tengah jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan dan tekanan, seperti yang dapat kita baca di ayat-ayat selanjutnya, saat itulah Paulus justru bersyukur kepada Tuhan atas mereka. Alasannya adalah atas dua hal, yaitu iman dan kasih mereka. Alasan rasa syukur yang pertama adalah karena iman mereka makin bertambah. Iman yang terus bertumbuh dan menjadi lebih kuat terlihat dalam keteguhan ketika menghadapi kesulitan. Tentang hal seperti ini sahabatku semua, seringkali kita berpikir bahwa iman kita akan runtuh saat tantangan dan kesulitan datang. Tetapi justru dalam tekananlah akar iman kita dapat bertumbuh lebih dalam, mencari nutrisi dan kekuatan dari Allah. Ibarat pohon yang diterpa angin kencang, akarnya akan mencengkram lebih erat ke tanah. Demikian juga ketika tantangan iman hidup kita datang, lewat itu kita dipaksa untuk lebih mengandalkan Tuhan, dan disitulah iman kita diuji, dimurnikan, dan diteguhkan. Pertumbuhan iman ini bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, seberapa banyak ayat-ayat Alkitab kita hafal, tetapi lebih terlihat dalam seberapa besar kita mempercayai dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita, dan saat kesulitan datang dan penderitaan mendera. Yang kedua sahabatku, rasa syukur Paulus datang melihat kasih jemaat Tesalonika yang semakin kuat. Kasih adalah buah dari iman yang bertumbuh. Ketika iman kita kepada Allah makin kuat, kasih kita terhadap sesama juga akan melimpah. Sahabatku, di tengah kesulitan sangat mudah bagi kita untuk menjadi egois, hanya memikirkan diri sendiri. Keadaan sulit bisa saja kita jadikan sebagai alasan untuk tidak peduli dan hanya mencari ketenangan sendiri. Namun jemaat Tesalonika justru menunjukkan yang sebaliknya. Kasih mereka tidak berkurang melainkan semakin bertambah. Penganiayaan yang mereka respon dengan iman telah membentuk jiwa mereka saling menguatkan, saling mendukung, dan saling melayani di tengah penderitaan itu. Kasih yang melimpah ini menjadi bukti nyata kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa kehilangan rasa syukur karena pikiran kita cenderung dikuasai oleh keadaan yang kacau. Tetapi seperti Paulus, kita perlu belajar melihat dan mensyukuri pertumbuhan iman dan kasih, terlebih di tengah-tengah tekanan hidup. Sebagai orang percaya, mari melihat peluang untuk bertumbuh di tengah kesulitan hidup. Jangan takut akan kesulitan. Yakinkan diri bahwa dalam pertolongan Tuhan hal itu akan menjadi peluang bagi iman kita untuk makin bertambah, makin kuat, dan melahirkan kasih yang semakin melimpah. Tuhan memakai segala sesuatu untuk membentuk kita. Oleh sebab itu, percayakan hidup kepada Tuhan kita. Kelak, hal itu akan menjadi alasan bagi orang lain untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.